kembali lagi di BTS Bintang Tamu Sultan Season 2. Nah, tentunya masih bersama aku sama Ibu Helmina. Nah, kita lanjutin aja pembahasan di video sebelumnya ya. Nah, tadi itu sebelumnya Ibu Helmina ini menjelaskan saum khusus. Nah, ciri-ciri saum khusus itu ada apa aja sih, Bu? Oke, baik ya. Jadi yang membedakan antara saum yang umum ya dengan yang khusus. Tentunya kayak tadi ya, kalau sebelumnya itu kita bicarakan tentang saum yang umum ya, di mana kita saum tapi aktivitas maksiat masih jalan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke khusus. Kalau khusus ini kata Imam Al-Ghazali itu ada tadi kan syarat-syaratnya itu saum khusus ini kan tadi saum yang tadi apa? Tidak hanya menahan lapar, haus, kemudian dan juga menjaga anggota tubuh dari berbuat dosa. Itu kuncinya ya. Jadi ciri saum khusus adalah tidak hanya mengosongkan perut ya, tapi juga menjaga anggota tubuh dari melakukan dosa. Artinya nih di sini pandangan kita gitu ya, pandangan kita itu harus dijaga. Itu yang pertama. Syarat atau ciri yang pertama adalah menjaga pandangan. Jadi teman-teman nih yang masih nonton yang nggak karuan itu sebaiknya dihindarkan ya. Atau misalnya mau yang masih suka ngintip-ngintip misalnya gitu ya, itu juga harus dihilangkan. Kenapa? Karena pandangan itu adalah sebuah busur panah iblis gitu ya. Kata hadis, pandangan itu adalah busur panah iblis yang apabila kita takut gitu ya berlindung, maka kita akan merasakan manisnya iman. Itu dalam sebuah hadis katakan. Makanya kita harus menjaga pandangan karena kan kita tahu ya, ada pepatah yang mengatakan dari mata turun ke hati ya, makanya pandangan dulu diutamakan ya. Jadi segala sesuatu itu dilihat dari pandangannya, makanya pandangannya harus dijaga ya, karena mungkin termasuk zina juga ya. Betul ya, jadi karena ini termasuk yang utama gitu. Apa yang kita lihat itu yang baik-baik aja, makanya banyakin baca Quran ya yang baik. Nah kemudian yang kedua yang menjadi syarat atau ciri dari saum khusus ini adalah menjaga lisan. Menjaga lidah kita ya. Ada pepatah mengatakan lidah itu tidak bertulang. Nah makanya saking tidak bertulangnya, kadang kita itu tidak terasa ngomongin apa gitu ya. Padahal awalnya kita ngomonginnya yang biasa tentang materi pembelajaran, tapi misalnya nih ada nyeletuk apa gitu teman kita langsung merembet ke sini gitu ya. Jadi ngomongin orang, iya enggak? Iya, jadi ngomongin orang. Nah, tapi kan suka ada begini ya, tapi kan Bu, itu benar, itu kenyataannya loh. Nah, kan jadi bukan gibah dong kalau kenyataan. Kata siapa? Ya, yang namanya gibah itu yaitu membicarakan kejelekan orang lain. Itu namanya gibah. Kalau misalkan berarti kalau membicarakan kejelekan orang lain berarti fakta atau bukan? Fakta. Kalau misalnya bukan ya, itu namanya fitnah. Iya, makanya dua-duanya nggak ada yang leheng nih sama sekali ya. Makanya dijaga mulutnya, dijaga lidahnya gitu ya. Apalagi nih lidah ini sangat tadi kan dikatakan tidak bertulang. Jadi selama kita saum nggak boleh mencaci maki ya, memaki orang ya, mencerca gitu nggak boleh. Kemudian julid sama orang juga nggak boleh. Kemudian apalagi nih berbohong juga nggak boleh. Kemudian ngomongin orang juga itu sangat nggak boleh sekali ya. Nah jadi selama kita saum ini harus dijaga ya. Nah kata di zaman Rasulullah itu ya, ada dua orang wanita karena dia lagi saum
Nih lagi saum nih, dia karena tersulut emosinya saling caci mencaci. Nah kemudian nggak terima dong gitu kan, tentunya berkelahi gitu ya. Kan biasa kalau wanita ya suka ini ya, cekcoknya tuh beda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki adu jotos ya, kalau perempuan ini saling ini verbal. Kalau verbal kan lebih menyakitkan. Iya, itu benar. sakitnya tuh di sini ya, apa di sini? Di hati. Di hati ya. Nah jadi seperti itu. Nah jadi di zaman Rasulullah itu ada 2 orang perempuan yang ketika itu dia saling caci mencaci padahal posisi lagi saum. Nah kemudian para utusannya itu melapor ke baginda Rasul. Nah kata Rasulullah, silakan muntahkan keduanya, dikasih ember, dikasih wadah gitu ya, dikasih wadah. Nah disuruh dimuntahkan. Nah kemudian si wadah itu memuntahkan apa yang ada pada wadah itu ya. Jadi yang ada di dalam perut itu dia muntahkan padahal posisi sedang saum loh. Nah ternyata yang terjadi di situ ya muntah darah dan daging gitu, daging mentah gitu ya. Semua heran dong gitu ya, kok bisa seperti itu pada posisi lagi saum. Nah kata Rasulullah, inilah balasan dari orang yang membicarakan orang lain gitu, yang saling mencaci. Makanya di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin ya, karangan Imam Al-Ghazali, itu dikatakan bahwa yang merusak dari puasa itu ada 2. Yang pertama adalah mencaci, kemudian yang kedua adalah tadi berbohong. Makanya jangan berbohong ya. Kalian misalnya nih, hati-hati juga ketika ulangan, apalagi bulan Ramadan ya, ulangan nih, bentar lagi kalian UTS nih ya. Kalian tuh nyontek. Nyontek itu adalah perbuatan bohong kan. Nah, berarti pahala puasanya tuh nggak ada tuh ya. Jadi itu nggak ada puasanya ya. Jadi jangan rusak pahalanya gitu ya. Nggak mau kan kalian misalnya capek-capek hanya menahan lapar dan dahaga saja, sementara pahala yang tidak terbatas yang Allah janjikan itu tidak ada ya. Nah makanya jaga lisannya. Kemudian yang ketiga, selain tadi pendengaran, kemudian tadi pandangan, kemudian lisan. Nah yang ketiga adalah pendengaran ya. Sama halnya dengan anggota tubuh yang lain tadi ya, pendengaran juga harus dijaga. Jangan sampai kita mendengar kata yang sia-sia. Biasanya satu paket nih kalau berbicara dengan mendengar ya. Nah itu satu paket sekali. Nah jadi orang yang mendengar, saya tuh nggak gibah Bu, nggak, Cuma tapi dengerin. cuma dengerin aja, sama aja gitu ya, sama aja puasanya rusak gitu ya. Jadi tetap yang mendengar maupun nanti yang berbicara ya tentang gibah misalkan, itu sama-sama hukumnya haram, nggak boleh ya. Nah seperti itu ya. Jadi dijaga pendengarannya juga. Kemudian yang keempat itu mencegah anggota tubuh yang lainnya gitu ya. Kan tadi kan mata, kemudian lisan, kemudian pendengaran, dan juga anggota tubuh yang lainnya seperti tangan, kaki. Jangan sampai kaki kita ini kita gunakan tadi ke tempat-tempat yang tidak semestinya kita datangi. Kata dia nonton ke bioskop misalnya ya, padahal lagi bulan Ramadan ya. Nah jadi itu dijaga. Atau tangan lagi bulan Ramadan tapi mencuri misalnya gitu ya, atau jahil sama orang. Jangan kata gitu ya, jahil sama orang itu biasa aja. Kalau misalnya teman kitanya Nggak ikhlas, nggak rela, nggak ridho gitu, namanya bullying ya. Nah jadi itu dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga, kemudian anggota badannya juga dijaga. Jadi ketika temennya ngajakin main ke alun-alun, kita tolak aja deh gitu. Kalau misalkan hal itu tidak ada manfaatnya, kecuali ke alun-alunnya ada pengajian, it's okay gitu ya, silahkan untuk mengisi bulan Ramadan. Tapi kalau hanya kesia-siaan, hanya main, hanya naik korsel gitu ya, nah itu udahlah, mendingan diam aja di rumah gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kelima mungkin diantara kita masih juga nih, apalagi saya nih ya, ibu juga nih sebagai seorang ibu rumah tangga juga nih, terkadang yang kelima ini nih, tidak berlebihan ketika berbuka nih. Siapa coba ya bukanya? Jadi kayak berlebihan tuh kayak balas dendam gitu ya, mentang-mentang puasa jadi banyak segala dimakan gitu. Betul sekali ya. Jadi ketika kita berbuka itu biasa aja apa yang kita buka gitu loh.
ya. Jadi bukaan itu nggak usah macam-macam. Aduh, lihat misalkan gitu ya, kita jalan nih ya, lihat lihat apa namanya, martabak, kita beli martabak. Kemudian lihat es cendol, kita beli es cendol. Lihat ini, beli lagi, beli, semua dikumpulin. Jadi ketika kita buka itu semua berjajar gitu kan ya. Makanan itu satu meja penuh. Nah, ketika azan kita makan semuanya. Nah, itu juga tidak boleh gitu. Kenapa tidak boleh? Karena di dalam bulan Ramadan itu nanti ada yang namanya Lailatul Qadar. Kita sudah tahu kan keutamaan Lailatul Qadar ya. Nah, Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan kan, malam yang paling istimewa. Dan ini hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang berpuasanya ya, yang benar-benar memasrahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kitabnya Al-Ihya gitu ya, di karangannya Imam Al-Ghazali itu dikatakan barang siapa menjadikan di antara hatinya dan dadanya tempat menampung makanan, maka dia terhijab darinya. Jadi terhalang darinya gitu ya. Dan barang siapa yang mengosongkan perutnya, maka yang demikian itu belum mencukupi untuk mengangkat hijab sebelum cita-citanya kosong dari selain Allah. Nah, itu di kitabnya Imam Al-Ghazali dikatakan bahwa orang yang perutnya penuh ya, orang yang perutnya penuh itu akan terhalang dari mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Nah, yang mengosongkan perutnya saja, artinya yang berpuasa aja itu baru terangkat sedikit ya gitu ya, hijabnya itu atau penghalang itu terangkat sedikit. Nah, kecuali benar-benar hatinya itu dipasrahkan kepada Allah gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman atau mungkin kita juga ya berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar, nah makanya kita tingkatkan saumnya, yaitu jadi saumnya khusus dan mengosongkan segala nafsu kita, tidak lagi berbuka yang berlebihan ya. Berbukanya biasa aja ala kadarnya gitu ya, secukupnya saja untuk menguatkan tubuh saja seperti itu. Dan yang terakhir ya, kata Imam Al-Ghazali, syarat atau ciri dari puasa khusus ini adalah khauf dan roja. Artinya takut dan harap. Nah, takut tidak akan diterima si saum kita gitu ya. Jadi kita harus ada perasaan bahwa saum ini tidak diterima, sehingga dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, karena ada perasaan takut tidak takut tidak diterima gitu ya, maka akan sangat hati-hati sekali dalam bertindak. Nah, sehingga kita terus memperhatikan setiap tingkah laku kita, kemudian perbuatan kita, tadi ucapan kita, pendengaran kita gitu. Karena kita takut saum kita tidak diterima, takut saum kita rusak gitu ya. Nah, dan jangan lupa harapan berarti kita juga harus meminta kepada Allah agar saum kita diijabah gitu. Agar saum kita diterima gitu, seperti itu ya. Ya. Nah, jadi itu ciri-ciri dari saum khusus. Nah, mungkin kita belajar ya. Ini juga sesuatu ilmu juga buat ibu juga ya, mengingatkan juga, takut juga terpleset ke saum yang umum ya, yang awam ya, sehingga kita kalau sering diingatkan, insya Allah gitu ya, kita juga bisa tadi sehidup dan sesurga. Jadi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, Al-Farhan itu luar biasa ya. Nih, mutabaahnya diisi enggak? Ayo ya, coba diisi contreng-contreng ya itu. Nah, amalan di mutabaah itu adalah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya ada cinta Quran, ada cinta sholat, ada cinta sedekah ya, semuanya harus diisi, itu dilakukan ya. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah angkat derajat kita ya ke derajat yang paling tinggi, dan kita bisa berkumpul di surganya Allah melalui pintu Ar-Rayyan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Begitu Safa ya untuk cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini dan untuk menjadi pribadi muslim yang sehidup dan sesurga. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak sebelumnya udah nyempetin waktu untuk sharing-sharing ilmu bersama kami di Alfa TV. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua ya tentunya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir. Semoga yang tadi Ibu Helmina sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua, dan jangan lupa nih ya, yang terpenting itu adalah menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita ya tentunya. Nah, mungkin segitu dulu aja episode BTS kali ini. Saya Safana selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.